Mas, Monggo mas, rokok-rokok dulu mas. monggo masih belum bersih nih nah mas sebentar. Pusing kepala aku mas. Urusan, semua urusan aku yang ngurusin mas di kantor. Nopo toh? Nah, wes resik. Nopo toh mas? Itu bos, maunya enak, ngurusin orang gitu-gitu. Nyuruh kerjain ini itu. Duduk mas. Hei, namanya orang ikut kerja kantorannya gitu. Yang penting kan dapat kerja. Daripada di luar, ini loh susah cari kerja mas habis covid itu. Ya toh? Masalahnya dia tuh nyuruh ganti cover PPT, bukan Hmm. materinya gitu. Mau disuruh ganti foto, foto buat apa diganti gitu loh masalahnya. Ya mungkin menurut dia tidak bagus saja. Yang materi tentang apa toh? Materi buat presentasinya akhir tahun. Ya kita ikut orang gitu, nggak mau ngikuti maunya kita, ya maunya maunya bosnya pasti begitu. Di mana mana juga sama. Saya juga kalau nyapu pasti menurut saya udah bersih nih. Wah mas masih ada ini gitu ya, saya sapuin lagi. Namanya saya kerja ngikut orang. Dia sih ngikut orang mas. Tapi masa hal sepele kayak gitu minta dicarikan foto. Emangnya saya stok foto buat sampul apaan dah. Ribet banget. Bos kayak gitu. Kalau zaman sekarang itu mas, ini ya kalau pengalaman saya sebelum kerja di sini, saya kan sekarang jadi OB sudah sejak COVID 1 tahun lah di sini. Saya tuh kemarin nyari-nyari kerja nggak dapat, ditawarin. Saya sempat mas kemarin tuh sempat gojek gitu kan, tawari kerjaan sana sini. Saya pertamanya juga gitu, Pak kerjanya apa gitu. Biasa mas, nanti ngurusin ini. Tapi nanti kalau diminta tolongin mau ya mas ya. Nggak mau saya awalnya mas. Ternyata setelah dipanggil berkali-kali, sama aja mas. Terus akhirnya saya terakhir dipanggil OB ini. Saya nggak mau nerima sebenarnya. Saya tanya sama istri saya, Mbok, diterima nggak Mbok? Gitu. Walah Pak, nyari kerja lo susah. Adiknya nggak dapat kerja. Bapak sekarang dikasih nggak mau. Kayak misalnya disuruh orang, yuk hitung-hitung, tolonglah, yuk ibadah gitu. Akhirnya saya ambil daripada nggak kerja mas, bingung. Oh berarti masih ngojek sampai sekarang? Sambil-sambil aja sih mas. Kalau weekend gitu kan, lumayan nambah uang sakuan anak, nggak apa-apa. Sebelumnya kerja di mana sih? Tapi diem-diem aja ya. Saya dulu ini sebenarnya manajer mas. Lah, kok jadi OB? Ya rezekinya sekarang di sini. Dulu tuh saya sebenarnya manajer SDM sama hukum mas. 2 tahun lalu sebelum COVID. Nggak percaya toh? Nggak percaya dong. Beneran mas. Coba mas cari di kantor PT ABC. Tanya itu. Tahun 2020 manajernya siapa? Lah pasti bilang saya. Kok bisa mau ngambil OB? Aneh kan mas? Ya, sekarang itu mas, eranya beda. Zaman saya dulu waktu masih manajer SDM, saya kasih tahu mas ya, bukan ngajarin, punten bukan ngajarin. Sekarang itu sudah masuk ke era VUCA mas. Masih tahu enggak era VUCA? VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, sama kalau enggak salah terakhir saya lupa sih. Anxiety atau abstrak itu saya lupa. Pokoknya intinya kan sekarang teknologi udah maju. Dengan majunya teknologi itu, orang itu punya informasi itu lebih cepat nangkepnya. Orang lebih ahli. Dan perusahaan itu maunya juga semakin banyak. Nah, itu akhirnya jadinya apa? Mau nyari orang bagus itu gampang. Tapi nyari orang bagus yang mau kerja itu susah. Jadi bahasanya kalau misalnya masalah grade, masalah gengsi apa segala, udah nggak peduli mas ya? Sudah nggak ada usianya mas kayak begitu mas sekarang mas. Ini mohon maaf nih. Saya sekarang usia berapa? 32. Berarti saya jadi manajer usia berapa? 30 loh. Saya masih muda jadi manajer. Kenapa? Karena sarana saya belajar ini dulu waktu kuliah sama kerja awal-awal lebih cepat daripada senior-senior saya.
Oh, berarti umur 20-an awal. 20-an awal saya sudah jadi supervisor, Mas. Cepat saya. Jadi, kalau misalnya nih, wah saya pinter, saya pasti gampang cari kerja. Belum tentu, Mas. Susah sekarang itu. Apalagi S2. Apalagi S2. Lah, saya ya manajer HR, Mas ya, dulu ya. Dulu waktu di kantor nih, saya tuh nggak lihat, Mas. Orang itu, oh kamu SMA, oh kamu S1, S2. Enggak. Loh, itu kan di luar negeri aja kayak gitu. Loh, di sini juga sama. Saya dulu nggak tahu manajer lain dulu ya. Kalau di sini saya juga nggak tahu kalau Pak Loh, Adioso. berarti pikirannya Masnya sudah kayak orang di luar negeri dong, Ya, secara nggak langsung. karena lihat YouTube. YouTube itu banyak, Mas, kayak gitu, kelas-kelas gitu tuh. Nah, saya cuma tanya, kamu bisa kerja enggak? Saya bisa kerja, Pak. Oke. Tapi tak tanya, kamu mau kerja enggak? Dia jawabnya, namanya orang pasti awal masuk cari kerja pasti bilang mau Fresh kerja. graduate, iya kebanyakan. Nah, terus saya kasih tes, Mas. Gitu. Saya kasih tes biasanya gini. Kalau kamu itu saya minta tolong nih. Mas, kamu kan orang legal atau kamu orang HRD atau kamu orang operasi. Aku butuh orang bantu di kasir. Kamu bisa keuangan, bisa Pak, bisa bantu enggak? Kalau dia jawab enggak mau, ya berarti menurut saya itu sudah catatan khusus. Tapi saya nggak serta-merta langsung tolak. Kalau memang dia bagus ya, saya masukin dia dulu percobaan. Nah kalau kerja kan kita kan ada dua jenis perjanjian kerja. Kalau kayak Mas ini kan kita ini di kantor, enggak proyek. Iya. Berarti kan harus permanen ya PKWTT. Itu kan boleh 3 bulan masa percobaan. Selama 3 bulan ini saya kasih dia tugas-tugas yang ada sedikit ekstranya. Dulu begitu. Tapi kan masalahnya di sini nyuruh-nyuruh gitu manajernya. Nah, gini Mas. Ini saya enggak tahu kalau di kantor ya, karena kan saya selama di sini kan saya enggak mau berlebihan. Iya. Nggak mau orang tahu saya siapalah gitu. Namanya saya sekarang OB ya kerjanya Saya OB. juga nggak ngomong-ngomong juga sih Mas. Ya nggak usah Nah, Mas, nggak usah. Rezeki saya di sini sementara. Siapa tahu bisa saya jadi direksi lagi, nggak tahu kan? Iya sih. Sementara Emang sih dipecat oke. kenapa sih Mas? Ya. Pemotongan COVID. Bukan. Kan tadi Mas ada bilang kalau pola pikir saya itu katanya cuma ada di YouTube di luar negeri. Nah, perusahaan saya yang dulu itu bosnya nggak terima. Katanya saya nggak sesuai sama budaya perusahaannya. Biasalah, kayak gimana Lo sih? kan udah bagus cara ngerekrut karyawannya kayak gitu. Ya, Mas, perusahaan itu bagus. Itu biasanya cuma kelihatan di luar aja. Maksudnya manajernya Mas. Apa di atasnya Mas lagi? Bosnya langsung. Owner. Iya. Mecat. Bukan owner sih, Apa ya sih? direktur operasi lah gitu. Dia bilang, kalau cara kerjamu begitu, kamu itu bikin pinter orang, tapi ngabis-ngabisin duit gitu. Ya saya kan dulu sih, saya kan banyak studinya. Kalau bikin pinter orang berarti selama ini pekerja dibodokin. Ya, saya bukan mau ngomongin jelek perusahaan saya yang lama loh Mas, saya mohon maaf gitu. Cuma biasanya manajemen itu kalau orangnya tidak terbuka, mereka tidak suka Mas. Karyawan itu pinter. Karena kalau karyawan pinter, kalau pemikiran yang lama ya kolot ya Mas ya. Itu pasti dia akan minta haknya lebih lagi. Dia tidak mikir kalau karyawan pinter itu ternyata malah produktivitasnya kan tinggi. Iya. Lah kan dapat uangnya kan lebih cepat kerja kan, Iya. lebih cepat dapat uang. Terus juga kalau misalnya karyawan, misalnya Mas ya, saya potong ya. Misalnya karyawan itu kerjanya juga ndak pinter, ya bikin pusing kepalanya bosnya juga kan. Iya. Tapi mereka lebih takut sama potensi minta gaji lebih, Mas. Biasa. Ya lah wong saya bilang ya saya lebih baik bayar orang 10, gajinya mahal, kerjanya bisa orang 20. Iya. Daripada nge-hire orang 15-20 kerjanya ndak jelas, saya bayarnya murah ya Kayak sama aku nih, aja. kerjanya ndak jelas. Ya, Diurusin. mungkin bukan ndak jelas Masnya. Masnya cuma lagi stres aja. Bentar Mas, tikus. Tak bersihkan dulu ya. Nggak percaya saya masih Mas. Gini. Masa dipecat gara-gara kayak gini? Ya, Mas. Kocak dong berarti. Ya memang. Tapi ternyata ada yang kayak begitu. Iya ya. Saya mau ngomong ya, mau bohong ya buat apa?
Saya ini dulu itu dimaki-maki, Mas. Sama direksi operasionalnya itu dulu. Orang sekarang sih sudah pindah. Zaman saya pindah, setahun kemudian dia pindah katanya. Nah, saya dibilang gitu, kamu ini terlalu memihak karyawan, kok jadi bukan kayak perusahaannya bos-bosnya ini, kok jadi perusahaannya Mas karyawan. SDM. Kok memihak karyawan? Maksudnya gimana sih? Ya, pemahamannya. Jadi SDM ini lucu, Mas. Orang SDM itu kebanyakan itu dianggap sama manajemen terlalu pro karyawan. Nah, sama karyawan dianggap terlalu pro manajemen. Lah, susah toh. gimana mau Nah. maju, Mas? Itulah, makanya saya pengennya itu gini. Mas itu, saya kalau boleh kasih masukan nih, Mas. Mohon Nggak apa-apa, maaf. Mas. Nggak apa-apa, Mohon maaf. santai. Manajer. Kalau saya dulu jadi manajer, Iya. justru orang yang pinter, Mas, itu saya kasih pekerjaan lebih banyak dan lebih ribet. Kayak Masnya disuruh bos. Mintanya banyak toh, Iya. disuruh ini itu toh. Ini itu. Nah, Bahkan sampai urusan pribadinya juga kan. nah, berarti Mas itu dinilai pinter dan loyal. Kenapa? Itu namanya termasuk dalam job enrichment. Namanya itu ya, Mas. Iya, pengayaan untuk pekerjaan. Jadi tidak semua pelatihan itu harus, kamu training, karena training ngabisin duit, Mas. Jadi dulu salah satu trik saya setelah dimarahin ngabisin duit, saya bilang ke mereka, kamu tak kasih kerjaan tambah mau enggak? Jadi kamu lebih cepat promosi. Bukan saya menjanjikan yang promosi, bukan. Tapi misalnya Mas sama Mas yang lain, misalnya sama-sama nilainya 10. Kalau Mas bisa membuktikan berhasil mendapatkan pekerjaan yang lain nih, yang saya minta nih, berarti kan nilai Mas enggak 10 lagi toh? Iya. 11 toh? Iya. Saya tantang Mas. Siapa Mas namanya? Diuji. Mas Iqbal toh? Iya. Nah, Mas Iqbal misalnya tak minta, Mas Iqbal kan kamu orang administrasi, tapi tak minta kamu bisa nggak bantu produksi untuk handle karyawan shift. Terus Mas Iqbal jalan, selesai, bagus. Berarti kan Mas Iqbal Ada. sudah membuktikan ke saya. Iya, ada skill lah di situ. Nah, ada skill manajemen, walaupun masih tingkat sederhana. Ini nggak ada. Ada mungkin disuruh kayak gitu nggak ada arahan yang jelas. Nah, biasanya bos itu macam-macam, Mas. Bentar, Mas. Oke, siap. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Saya ke dalam, Pak ya. Oke. Kasih, Pak. Monggo. Tuh. Ingat masa lalu aku. Aduh.